telepon dokter. Hai, dokter Adam. Halo Halo. Lulu, halo selamat Ih, malam. malam, dokter Adam Prabata. Ini dia yang ditunggu-tunggu nih bintang utamanya nih. Hai dokter, apa kabar dokter? Kabar baik di sini. Lulu gimana? Kabar baik? Alhamdulillah, Hmm, sehat selalu dok, insya Allah. Dokter lagi di gitu. Jepang ya katanya ya? Betul, lagi di Jepang sekarang. Wih, ada kegiatan apa nih dok? Sekolah kah? Di sana praktek atau gimana nih dok? Di sini lagi sekolah S3. Wih, sekolah S3. Aku kapan ya? Keren, keren, keren. Dokter berarti ini Mm. basicnya sekolahnya apa nih, Dok? Kalau sekolahnya di sini lebih ke Mm-mm. penelitian kedokteran dasar sih. Kalau buat peminatan utamanya penyakit dalam, kalau mau dipertajam lagi jantung. Oh, gitu. Oke, Mm-mm. berarti dokter ini sebenarnya spesialis penyakit dalam. Oh, saya belum spesialis, jadi harus pulang dulu ke Indonesia nanti baru Harus ambil pulang? spesialis lagi. Oh, gitu. Ih, Mm-mm. banyak ya dokter udah S3 aja ya. Harus, wow. Pendidikannya luar biasa lah. Keren, keren dokter ini. Berarti ini masih berapa tahun lagi nih, Dok, di Jepang nih, Dok? Tahun ini selesai, doain aja. Tahun ini selesai. Kita doakan Mm-mm. sama-sama ya. Wah, sudah mulai rame nih dok, kelihatannya udah 200 banyak ya dok followersnya ya, yang yang masuk nih ya, mantap. Oke dok, jadi hari Mm-mm. ini Lulu dan Speed Lab ini bakal ngomongin tentang gelombang 3 nih yang lagi ramai-ramai dan mau ngomongin Omikron nih dok, Mm-mm. gitu. Boleh ya kita langsung ngobrol-ngobrol ya dok ya. Boleh, Sebenarnya boleh. dokter ini aku lihat nih di Instagramnya kan rame banget ya, ngomongin tentang COVID gitu. Emang berarti selama ini mendalami COVID-19 banget dan langsung menghadapi langsung atau gimana nih dok? Oh enggak, kalau ngadepin langsung enggak, karena kan di sini nggak boleh Mm-mm. praktek ya, kebetulan. Jadi nggak ada Mm-mm. surat izinnya. Nah, terus kalau misalnya dari materi, kalau dari penelitian atau dari pendidikannya juga nggak terkait COVID. Jadi lebih ke kayak baca jurnalnya sendiri sih, sama baca penelitiannya sendiri, lebih ke sana sih sebenarnya. Oh gitu, oke. Berarti dokter Adam ini juga udah paham banget nih soal COVID-19 ya, penyakit yang, aduh dok, nggak kelar-kelar, aku capek dok kayak gini. Sama, ini di Jepang juga begitu. Di Jepang gimana dok? Masih ketat di sana? Ketat banget atau gimana? Kalau ketat banget, nggak jauh beda sama Hmm. sebelum-sebelumnya. Tapi ini baru pertama kali nih kasusnya sampai 90 ribuan per hari. Uh, Jadi sebelumnya paling belasan atau 20 hmm, ribuan kalau saya nggak hmm, salah. Ini hmm, sampai 90 hmm, ribuan udah tinggi banget. Terus kalau mau kayak PCR, mau antigen susah. Terus mau nelpon hmm, apa kayak call center gitu susah. Udah bener-bener full di mana-mana. Jadi udah lumayan susah kalau kita mau nyari. Misalnya kayak kita mau pastiin kita kontak erat atau butuh hmm, PCR apa enggak. Susah banget. hmm. Oh gitu. Berarti Mm, memang sekarang ini lagi naik-naiknya ya? betul. Mung- Mungkin karena yang sebelumnya kita kan sudah mulai menurun ya dok di seluruh dunia juga ya. Jadi orang mungkin udah nyantai gitu ya. Jadi naik lagi gitu mungkin ya. Bisa jadi seperti itu, tapi kemungkinan Hmm. besar sih karena Omikron memang ini ya jauh lebih cepat ya penularannya dibanding Delta juga. Makanya di banyak negara naiknya nggak karu-karuan. Sampai rekor-rekor pada Oh tembus. iya iya benar-benar. Emang sebenarnya kan dari kemarin tuh aku sampai bingung sendiri dok yang awalnya bener-bener merhatiin gitu ya. Hmm. Saking banyaknya varian-varian baru yang apa-apa tuh aku jadi bingung apa sih emang bedanya Omicron dengan Delta dengan COVID-19 yang sebelumnya apa sih sebenarnya dia itu? Oke, jadi sebenarnya varian itu muncul dari mana? Itu dari mutasi. Hmm. Jadi virusnya itu gampangnya setiap dia misalnya harus membelah diri itu kapan? Ketika dia misalnya terlalu lama di badan orang lain atau menular dari orang satu ke orang lain, itu dia akan bermutasi tuh berubah. Nah, kalau perubahannya itu berubah jadi Hmm. sesuatu yang berbeda, berbeda tuh maksudnya entah itu penyebarannya jadi lebih banyak atau jadi lebih mematikan atau malah jadi lebih ringan, itu kita sebut varian. Jadi kalau dia punya karakteristik sendiri, kita sebut Hmm. varian. Nah, Oh kalau oke. misalnya yang dinamain tuh yang ada Delta, Omicron itu adalah yang memang dicurigai, bukan dicurigai, sorry, sudah terbukti lebih berbahaya. Lebih berbahaya itu antara lebih menular, lebih menyebabkan rawat inap, atau malah bisa menghindar dari vaksin.
Oh, oke, oke. Berarti sebenarnya varian ini itu banyak banget karena karakteristiknya dari badan-badan itu berbeda-beda ya, Dok ya. Kita pakai Setiap yang dari WHO sih sekarang. hmm, 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 hmm. Cuman berarti kalau kalau misalnya memang sudah terbukti bahaya baru dinamain seperti Delta dan Omicron gitu. Betul, dia punya nama sendiri kalau misalnya udah dicurigai berbahaya atau sudah terbukti lebih Hmm. berbahaya. Biasanya WHO kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya si virus ini nggak habis-habis gitu ya dok ya, kita nggak habis-habis itu berarti dia akan bermutasi terus dong ya dok ya? Kalau dia akan bermutasi terus, iya. Itu bukan kemungkinan besar, itu pasti akan bermutasi terus. Tapi apakah akan muncul varian baru? Mungkin saja. Tapi apakah variannya pasti akan lebih berbahaya atau lebih menular atau malah lebih ringan? Itu kita nggak pernah tahu. Karena mutasi itu random, Kak. Jadi kita nggak pernah tahu akan seperti apa yang berikutnya gitu. Gitu serem banget ya dok ya. Virus itu dia mempelajari juga ya, dia kayak hidup ya, bermutasi, mempelajari karakter juga dari tubuh, akhirnya dia membentuk yang baru gitu ya? Ya kurang lebih sih sederhana itu kayak adaptasi. Jadi supaya dia Oh lebih iya. lebih bisa lah masuk ke badan manusia atau lebih bisa menginfeksi atau macam-macam kayak gitu sih. Kata kuncinya sih lebih ke Oh, adaptasi sih. oke, dia beradaptasi. Oke, nah si Omikron ini dia kan aku dengar-dengar lebih ringan ya dok ya, Mm-mm. gejalanya lebih ringan gitu. Mm-mm. Cuman dia lebih deadly nggak sih dok? Lebih berbahaya nggak sih sebenarnya? Nah, oke ini menarik nih. Jadi Hmm. kalau misalnya nih ada yang bilang Omikron itu lebih ringan atau resiko Hmm. masuk rawat inap, resiko meninggal atau resiko ICU lebih ringan, itu benar. Tapi kalau kita bandingkan sama Delta, Delta itu kan yang bikin kasus naik banget kan, dan yang meninggal banyak Hmm. banget. Hmm. Nah, jadi ketika misalnya kita bikin head to head antara Omikron sama Delta, benar, Omikron relatif lebih ringan dalam kasus rawat inap, dalam masuk sakit berat atau masuk ICU dan dalam meninggal dunia itu persentasenya lebih sedikit si Omikron ini, resikonya lebih rendah. Nah, Hmm. tapi Omikron ini kan lebih menular. Menularnya itu ada yang bilang sekitar 3 kali, ada yang bilang 5 sampai 6 kali, tergantung penelitiannya. Hmm. Hmm. Ya, Nah, ya. kalau misalnya angka yang menular atau yang kena itu naik banget, itu meskipun resikonya lebih rendah, yang rawat inap, yang sakit beratnya, tapi kan angkanya akan ikut naik, karena kan dia persentase, ngikutin angka yang sakitnya kan. Hmm. Oh Nah, iya. Hmm. Hmm. jadinya mau nggak mau Oh. itu akan ikut terkerek juga angkanya, meskipun emang dibandingin sama Delta itu lebih ringan, tapi kalau angka yang sakit banyak banget, itu akan terkerek naik juga, dan yang kena itu yang kita Hmm. takutin adalah orang-orang yang lebih rentan, kayak lansia, yang punya comorbid, atau bahkan anak-anak yang belum vaksin. Makanya kasus anak di mana-mana Oh. naik, termasuk di sini juga. Oke, tapi maksudnya secara itu kan secara data ya dok ya, tapi secara Mm-mm. kita pribadi nih, memang Omikron itu sebenarnya memang lebih ringan berarti ya? Memang lebih Kalau ringan dan less deadly daripada si Delta gitu ya? ya, kalau itu betul. Kalau misalnya kita bandingin ada misalnya badan kita nih, terutama yang dewasa muda, masuk Mhm, Omikron sama masuk Delta, kemungkinan sakit mhm. beratnya tinggian Delta. Oke, tapi dibandingkan dari yang COVID yang pertama kali ini dok, Nah, COVID-19 yang sayang. pertama kali? Ya ini menarik nih, sayangnya COVID yang pertama kali Heeh. itu kan udah jauh nih. Udah 2 tahun yang Iya. lalu, itu udah nggak ketemu kita Heeh. variannya. Jadi agak susah kalau dibandingin. Oh, oke. Berarti berarti ini menarik nih. Berarti kita selama ini ketika kayak ada yang sakit COVID lagi itu udah bukan itu udah jauh sama yang awal itu ya, Dok ya? Udah jauh. Bahkan kayak misalnya bisa dibilang nih, yang ketika varian baru, COVID baru muncul tuh, yang awal di Tiongkok, itu dibandingin Hmm. sama akhir tahun 2020 aja udah beda variannya. Tapi kayaknya kalau aku lihat pakai mata telanjang ya, maksudnya kita Mm-mm. nggak ngelihat data gitu loh dari atau mungkin yang di awal itu kayaknya banyak banyak korban gitu-gitu atau apa karena kita kaget apa emang kenyataannya lebih banyak korban sih dok di yang COVID pertama itu? Kalau yang pertama itu selain kalau yang COVID pertama itu lebih karena orang-orang tuh pada belum tahu apa yang mesti dilakuin. Kayak terapinya kita belum tahu, terus harus Oh harus iya. ngapain. Tapi kan makin kesini tuh makin banyak obat yang udah ketemu kan, sama terapinya udah ketahuan, dan dokter juga udah Hmm. lebih biasa. Itu juga faktor sih yang bikin lebih oke. Maksudnya kemungkinan orangnya bertahan hidup atau enggak. Oke. Dokter tadi ngomong terapi itu emang terapinya gimana sih dok sebenarnya dok?
Nah, kalau buat terapi sih macam-macam ya. Itu tergantung dari kondisi orangnya kayak gimana. Nih saya takutnya Hmm. nih kalau disebut ntar orang beli sini, males saya suka begitu. Jadi emang benar udah ada obat-obat tertentu kok yang sudah terbukti Heeh. penelitiannya. Nah, tapi Oke. mayoritas itu diberikan ketika kita dirawat di rumah sakit oleh dokter gitu. Jadi Oh, lebih oke. baik tunggu dari dokter langsung aja, saya kalau sebut gak enak. Oke, jadi kalau misalkan apa-apa terkena amit-amit, berarti langsung dibawa ke dokter aja ya. Jadi dokter yang menangani gitu. Nah, kalau misalkan isolasi mandiri kayak misalkan waktu itu kemarin aku sempat kena, Dok. Udah tahun lalu kali ya. Yang waktu awal-awal itu ya isolasi mandiri gitu kan. Jadi vitamin aja dibanyakin. Nah, aku kan juga mau tahu dong berarti apa. Oke. Mungkin chat-chatan di belakang kali ya Ah, nanti. iya. Ya itu kan tergantung orangnya juga, soalnya itu kayaknya mesti langsung dilihat sama dokter kondisinya satu persatu sih, karena bisa beda orang per orang terapinya. Oke, itu ada yang nanya tadi tuh dok. Berarti varian Delta udah nggak ada ya? Masih ada. Cuma jumlahnya jauh lebih banyak Omikron saat ini. Oke, lebih banyak Omikron. Oke, oke. Terus gimana nih dok cara kita tahu eh kita terkena Omikron atau enggak gitu kan? Biasanya kita PCR, antigen, apakah semuanya bisa mendeteksi atau tidak? Oke, jadi pertama gini, kalau untuk tahu apakah kita kena COVID-nya apa enggak, kan Omikron itu kan Hmm, nama varian virusnya. COVID itu hmm, penyakitnya ya. Nah, untuk tahu oke. apakah ada virus penyebab COVID, mau itu Omikron, Delta, atau yang lainnya, itu pakai PCR atau antigen cukup. Untuk tahu ya, maksudnya kita kena COVID apa enggak, atau ada Oh, virus di badan oke. kita atau enggak. Itu udah cukup. Hmm, Nah, tapi hmm. dengan PCR atau antigen biasa, itu kita nggak tahu tuh, apakah itu Omikron atau bukan. Nah, ada step berikutnya nih. Oh, hmm. Kayak gitu. Step berikutnya adalah kita kayak bikin perkiraan. Ini kemungkinan Omikron atau enggak. Gimana caranya? Itu ada namanya SGTF. SGTF itu Short Gene Target Failure. Gampangnya gini, kan kalau kita Oke. PCR, mungkin di sini yang udah pernah PCR kan tahu, ada Hmm. huruf-huruf tuh, ada E, N, RDRP, ORF1, AB, dan lain-lain kan. Itu banyak tuh. Dan di sebelahnya ada angka, Iya. misalnya kayak N berapa 20, RDRP 30, kayak gitu Oke, kan. oke, oke, Nah, oke. kalau SGTF itu yang si N dan ORF1AB, ya biasanya pakai itu kalau di luar negeri. Tapi ada Eh, juga yang bilang cukup 2 gen lain itu nggak masalah, tapi S-nya negatif. Jadi terdeteksi pakai yang S nggak ada. Kenapa? Karena S-nya itu udah berubah di Omikron. S itu protein yang nempel dari virusnya buat ke badan manusia itu udah berubah. Makanya dibilang oh, S-nya failure karena nggak ada, nggak bisa dideteksi. berarti kalau misalkan kita tes PCR biasa gitu, yang nggak pakai SGTF, ketika kita kena Omikron bisa terdeteksi negatif dong, dok? Oh, nggak, kebetulan setahu saya ya, kalau di Indonesia yang S itu tidak rutin, bukan hal yang rutin diperiksa. Biasanya pakai N, E, RDRP. Nah, jadi Oke. makanya perlu banget kalau kita misalnya ada yang S itu sekarang, itu kita perlu ada yang lain, ada yang N, RDRP, E, kayak gitu. Supaya buat tahu bener-bener ini Omikron atau enggak. Karena kalau kita periksa yang S, terus ternyata Omikron, kemungkinan bisa negatif. Oh, oke. Berarti kalau kita yang simpelnya nih, dok, mungkin Mm -mm. teman-teman juga itu kan bahasa yang agak Ah, rumit ya, dok ya. bahasanya rumit, betul. Mungkin iya, bahasanya agak rumit nih. Wah, Mm berarti -mm. yang simpelnya kita itu untuk tes PCR dan antigen di seluruh Indonesia, Mm -mm. kalau kita mengindap COVID, apapun variannya, itu tuh tetap terdeteksi ya. Betul. Oh, oke. Nggak harus SGTF, itu udah terdeteksi. Namun SGTF itu bisa lebih detail, bisa dilihat Omikron atau yang lainnya gitu ya, dok ya. Oh enggak, SGTF itu lebih kayak ini kemungkinan Omikron atau bukan. Oke, Omikron atau oke, varian oke. lainnya, kayak gitu. Hmm, hmm. Oh, oke. Oke, berarti kita nggak perlu khawatir ya. Aku pun juga nggak perlu khawatir nih. Berarti untuk tes apa aja bisa terdeteksi gitu. Dan ternyata dok nih di Speed Lab ini udah ada SGTF nih. Apa PCR-nya ini udah SGTF. Wih, Jadi mantap. iya, jadi udah pasti bisa lah ya untuk lihat ya, memperkirakan tadi Omikron atau bukan gitu. Jadi
daripada PCR yang kita nggak tahu nih kita tuh Omicron atau kena Delta dan lain sebagainya, langsung aja ke PCR yang udah pakai teknologi SGTF itu ya dok ya di Speed Lab Ya itu gitu. bisa lebih ketahuan jadinya, benar. Iya, dan juga cepet juga dok, dan bisa drive thru gitu di Speed Lab ini. Untuk teman-teman yang di Cibubur, di daerah Pulau Mas itu udah bisa udah bisa drive thru gitu. Oke, sebentar, ini ternyata di Speed Lab juga pakai regen ya, regen ya. Ada N or F1ABS. Iya. Nah, ya itu Oh kriteria oke, yang benar tuh. regen. Yang dari Inggris sama US Reagen. kayak gitu, itu yang benar buat SGTF. Oh gitu. Oke. Berarti udah lengkap ya di Speed Lab ya. Udah bisa mendeteksi itu semua. Keren banget sih Speed Lab ini. Dan cepet juga gitu. Nah, kita lanjut lagi nih, Dok. Oke. Untuk Omicron ini seberapa cepet sih penularannya, Dok? Oke, penularannya tadi ya ada yang bilang 2 sampai 3 kali lebih cepat, tapi ada juga yang bilang sekitar 5 sampai 6 kali lebih cepat. Ya, gampangnya sih tuh jauh lebih cepat dibanding Delta sih. Iya, intinya gitulah ya. Jadi benar-benar hati-hati. Cuman maksudnya kita pakai masker biasa 1 lapis aman nggak dok? Oke, jadi kalau dari CDC Amerika Serikat, mereka sekarang sudah menyarankan menggunakan masker yang terbaik. Nah, kebetulan mereka bikin peringkat. Jadi yang paling pertama itu adalah kalau bisa kan soalnya untuk masker ini nggak cuma bisa dan mau pakai apa enggak, tapi kan ada beberapa yang harganya lumayan. Nah ini kalau bisa itu disaranin N95 sebenarnya. N95. Yang paling atas N95 kalau dapat ya, kalau bisa. Kemudian yang kedua itu ada 3 opsi. Itu ada KN95, KF94 sama FFP2. Ini dari tadi saya nggak sebut merek, itu tipe semua. Jadi itu bukan merek apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ngerasa nggak nyaman pakai yang N95, turun ke bawah. Kalau misalnya nggak nyaman lagi, pakai masker yang biasa tuh, masker bedah. Kalau bisa didobel sama masker kain jauh lebih baik. Oh, tapi sebenarnya masker bedah yang biasa juga udah aman ya dok ya? Karena kalau di CDC mereka bilang yang penting pakai masker tapi harus diupayakan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai masker bedah, tapi sebenarnya kalian bisa menjangkau yang lebih baik, pakai yang lebih baik. Oke. Berarti dari ya kita lebih baik ambil yang tertinggi lah gitu ya dok, kalau ada ya, untuk lebih amannya gitu. Oke. Berarti untuk Omicron ini nggak ada perbedaan soal keamanan ya, masih sama ya dok ya? Kurang lebih sama. Oke. Nah, ini kan Indonesia mau masuk gelombang 3 nih, Dok. Apa yang harus kita lakukan sih, Dok, untuk persiapan di gelombang 3 ini? Bukan mau masuk ya, bahkan udah resmi masuk gelombang 3 udah gitu masuk. Ya. Udah masuk gelombang 3 gitu, gimana nih, Dok? Oke, jadi kalau dari saya sih ngelihatnya kan Omicron ini lebih cepat ya dibandingkan Delta, dibandingkan yang sebelumnya penularannya. Jadi kita meskipun itu lebih ringan, justru karena lebih ringan tapi lebih cepat, itu malah sebenarnya bisa bikin kita harusnya lebih khawatir. Terutama kalau misalnya di rumah kita kebetulan ada orang-orang yang lebih rentan. Misalnya nih, Omikronnya kita ketular nih, kita nggak hati-hati di luar rumah. Terus kita kena Omikron. Tapi kita kan sehat-sehat aja karena kita dewasa muda. Kita kembali ke rumah. Di rumah ada lansia yang punya comorbid. Ada anak yang belum divaksin. Yang kasihan kan bukan kita kan. Nah, kalau saya lihat nih di Omikron ini malah itu menekankan kita bener-bener jangan egois sih. Maksudnya meskipun kita dewasa muda, kita lebih ringan, tapi kita bakal nularin ke orang-orang yang lebih rentan. Dan itu kadang kita sendiri nggak sadar karena kita nggak hati-hati. Jadi malah prokesnya dan malah buat keluar rumah bener-bener diminimalisir kalau memungkinkan untuk sekarang. Karena kita nggak tahu ini di Jepang yang 90.000 ini udah nggak, kalau misalnya kita lihat dari cerita orang ya, atau yang saya lihat itu kayak udah bener-bener di mana-mana, kayak ada sekolah tutup, penitipan anak nggak buka. Terus di tempat saya ada laboratorium yang tutup. Udah bener-bener kayak gitu. Padahal nggak ada kewajiban tutup, tapi karena orangnya habis, kena semua. Ya Allah, hampir kayak yang di awal ya dok ya. Sepi kan di awal tuh, waktu di awal jalanan kosong. Aduh, sedih banget sih. Ya ini kan kalau bisa dibilang ini
Waktu Hmm. dulu kosong kan karena peraturan ya, maksudnya karena Iya, ditahan. iya, iya. Ini sekarang karena memang mereka kena gitu, jadi harus di rumah. Oh iya sih benar. Cuma dia lebih cepat nggak sih untuk penyembuhannya dok berarti? Kan Sejauh katanya, hmm, katanya ada yang kalau kita udah vaksin nih ya paling kena COVID cuman 3 hari katanya gitu, 3 hari seminggu. Kalau dulu kan kayak agak hmm. lama gitu ya. Nah kalau Omikron ini penyembuhannya lebih cepat nggak sih dok? Nah, kalau sejauh ini, kalau durasi penyembuhannya, maksudnya kayak berapa lama dia akan bergejala, itu kita belum tahu pasti apakah memang berbeda sama varian yang lain apa enggak. Jadi biasanya kita anggap sama, yang kita tahu baru kalau Hmm. kalau kena gejala itu relatif lebih ringan, tapi kalau durasinya sejauh ini masih dianggap sama. Oh, oke. Sampai sekarang masih dianggap sama. Nah, kadang tuh ya berarti kayak tadi dok ya, kita tuh nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba pulang ke rumah ya ternyata kita jadi pengantar gitu ya untuk ke keluarga. Itu yang bahaya. Nah, untuk kita sendiri nih dok, kalau misalkan udah PCR misalkan di lab A gitu positif, terus Mm-mm. tiba-tiba besokannya swab lagi di lab B negatif. Terus yang harus dipercaya tuh yang mana dok? Aku sendiri kadang bingung nih dok. Waktu itu Oh, aku waktu COVID kayak gitu dok. Jadi masih positif gitu. Ternyata pas aku tes udah negatif. Besokannya lagi di tes lagi masih positif gitu loh. Jadi bingung mana yang harus dipercaya. Padahal udah senang duluan. Yes, udah negatif gitu. Gimana tuh dok? Oke, jadi gini, pertama sebelum kita nyampe ke sana ya, saya bahas dulu nih ada yang namanya positif palsu sama negatif palsu. Ini kita ngomongin PCR ya. Nah, Oke. negatif palsu itu hasilnya negatif, padahal orangnya kena. Kan bahaya dong ya, bisa nularin ke orang lain artinya, padahal Oke, kelihatannya iya, negatif iya. gitu. Nah, itu kemungkinannya ada di rentang 2 sampai 28 atau 29% gitu. Jadi lumayan kan, lumayan gede tuh. Iya, iya, iya. Nah, yang kedua ada yang namanya positif palsu. Positif palsu itu kita PCR positif, padahal kita sebenarnya nggak kena. Nah, Oke. itu itu kemungkinannya hanya sekitar 1% atau kurang. Jadi, Oh, oke berarti. nah kalau coba kita lihat perbandingannya ya, artinya kalau Hmm. misalnya ada hasil positif dan negatif, mana yang lebih kita percaya, itu adalah yang positif. Karena kemungkinan Positif. itu salah jauh lebih kecil dibandingkan yang negatif, ya kan? Hmm. Tadi kalau dari angkanya ya, kemungkinan negatif palsu itu 2 sampai 28, kemungkinan positif palsu itu sekitar 1%. Artinya kan kita lebih percaya yang positif. Nah, jadinya Hmm. kalau misalnya kita menemukan yang kayak tadi, habis positif terus negatif, yang kita percaya yang mana, itu diutamakan yang positif dulu. Karena tadi Oke. kita kemungkinan lebih jauh lebih kecil itu salah. Tapi kalau misalnya kalian Oke. memang merasa kayaknya saya memang positif palsu gitu, itu mesti dibuktikan dengan PCR dua kali ya setelah positif, itu 2 kali Heeh. negatif berturut-turut dengan jarak 24 jam. Baru bisa kita bilang, oh yang Oke. sebelumnya itu positif palsu. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, itu yang palsu nih maksudnya gimana nih, Dok? Ini maksudnya ada kesalahan cek kah atau memang kadang tuh badan kita nggak bisa terdeteksi ya, gitu gimana sih, Dok? Oke, kalau yang ini ngomongin yang negatif palsu, apa positif palsu, apa dua-duanya? Dua-duanya sih lebih Oke, dua-duanya. tepatnya. Oke, Heeh. jadi kalau negatif palsu itu karena gini, kalau misalnya PCR itu bisa positifnya itu kayak kurva. Nah, semakin dia di tengah, semakin dia lagi Hmm. ketika kita benar-benar mengalami COVID, itu kemungkinan positif makin tinggi. Oke, Tapi oke. kalau misalnya lebih awal, kita terlalu dini meriksanya misalnya, baru kontak erat Hmm. langsung diperiksa. Itu kan sebenarnya udah ada Oh, virusnya, cuma jumlahnya belum banyak. Akhirnya negatif palsu. Atau terlalu akhir, orangnya udah mau sembuh. Itu negatif palsu juga. Nah, kalau positif oh, palsu, itu kan orangnya sebenarnya nggak sakit. Kenapa bisa? Yang paling sering itu adalah kontaminasi. Kan petugas lab itu kan juga manusia ya. hmm. Jadi bisa aja misalnya kena kena kecampur sama sampel orang lain, sama hasil swab orang lain, atau ada kesalahan teknis di pekerjaannya, itu kan sangat ada kemungkinan terjadi meskipun kecil. Nah, di situ Oke. kemungkinan positif palsunya terjadi. Lebih ke sana sih. Oh, oke, oke. Berarti untuk kita tadi dokter bilang itu baru sehari kita ketemu sama orang yang positif, kita udah langsung ngecek. Emang seharusnya berapa hari sih dok untuk idealnya? Oke, jadi kalau kita kontak erat, itu pertama, Hmm?
kalau misalnya kita kontak erat, pastiin dulu kita bener kontak erat apa enggak. Jadi jangan setiap kontak kita dianggap kontak erat. Soalnya enggak sesederhana itu. Yang pertama itu pastiin kalian dalam kurun waktu 24 jam itu total kalian 15 menit berinteraksi. Kurang lebih kayak gitu. 15 menit berinteraksi, jaraknya 1-2 meter atau di bawah itu gitu. Baru kontak erat. Atau kalian sempat sentuhan, pegangan tangan, itu bisa dihitung kontak erat. Ini kalau kita bicara di Indonesia ya, kriterianya ya. Nah, kemudian kalau memang bener kontak erat, berikutnya adalah kita idealnya karantina. Jadi bedain karantina sama isolasi ya. Karantina itu kalau kalian kontak erat atau nggak sakit, atau dari luar negeri kan nggak sakit. Tapi kalau isolasi kalian sakit. Bedainnya kayak gitu. Nah, jadi terus kita karantina itu 5 hari. Kalau di Indonesia ya, paling ideal itu ketika kalian kontak erat, itu langsung di swab sebenarnya. Cek PCR atau antigen. Kalau hasilnya negatif, lanjut karantina 5 hari, dan di hari kelima, swab lagi. Kalau hasilnya negatif, ya kalau negatif, ya udah silakan selesai. Tapi kan nggak semua orang punya biaya untuk PCR 2 kali atau antigen 2 kali kan. Jadi gini. Itu. Nah, jadi ada caranya nih. Itu kan bisa kita anggap itu ada level-levelnya lah. Yang paling ketat yang tadi, yang paling atas ya. Ketika kontak erat, swab, negatif karantina, hari kelima swab lagi negatif, karantina selesai. Jadi swab 2 kali. Nah, yang level kedua nih, yang agak lebih longgar, kalau misalnya uangnya nggak terlalu banyak, itu kita bisa langsung karantina aja. Nah, nanti di hari kelima, itu di swab. Kalau hasilnya negatif, selesai karantinanya. Jadi cukup sekali aja di akhir. Itu ada beberapa negara yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian juga nggak punya, nggak mau PCR, nggak mau antigen, itu bisa lanjut karantina, bisa karantina terus. Itu, nah ini saya nggak, mohon maaf nih takut salah. Jadi yang terakhir saya baca itu 14 hari, tapi ada yang bilang 10 hari. Saya nggak terlalu ngeh dari Kemenkes seperti apa update paling barunya. Pokoknya antara 10-14 hari itu kalian karantina. Kalau bener-bener nggak ada gejala di saat itu, ya udah bisa selesai. Dan nggak mau tes juga ya, berarti tinggal karantina aja 14 hari gitu kalau nggak ada gejala sama sekali gitu ya dok ya? Betul. Kalau ada gejala langsung swab, mau nggak mau. Oh iya. Oke.